Jadi secara otomatis kamu harus ada rubriknya. Oke, ini adalah rubriknya ya. Ini mana miscue analysis sheet-nya mana? Di sini. Berarti ini bisa harus lihat ya? Iya, Ini bisa harus lihat. Nah, begini. Pertama kan kamu mau cari tahu itu adalah level ya. Apa mereka punya level of reading fluency? Terus what are the common patterns of miscues and hesitation made by the novice students during oral reading? Ini bagus. Hanya ini kamu mulai kasih kemis ya. Kamu bilang akan diklasifikasi ke substitutions, omissions, insertions, repetitions, hesitations, and self corrections. Oke. Berarti kan harus ada dia punya formnya toh. Ini misalkan dia tinggal. Nah yang pertama adalah untuk menentukan levelnya. Untuk menentukan levelnya ini, oke, tidak apa-apa kalau kamu mau mencari berdasarkan dia punya ini speednya. Ini speed ini untuk apa sih? Speed ini kan palingan dia berhubungan dengan fluency. Daripada speed kamu pakai kata fluency saja. Nah, fluency, accuracy, expression. Oke, misalnya ini ya. Nah, kamu harus ini dulu, apa yang kamu maksud dengan, misalnya apa yang kamu maksud dengan fluency, apa yang dimaksud dengan fluency, bukan hanya fluency ya, tapi ini tadi accuracy dan juga misalnya expression kalau kamu pakai. Apa yang dimaksud, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah skor untuk tiap-tiap ini apa. Jadi rubrik penilaian ini adalah skornya. Misalnya untuk fluency, kalau dia membaca, misalnya kamu bilang, jika dia membaca dengan kesalahan atau repetition yang sangat minim, maka saya kasih dia skor berapa? 4, 3, 2, atau 1. Jadi itu harus ada ya, harus ditambahkan skornya. Terus karena kamu tadi bilang level, nah, oke, jadi harus ada ya, jadi poinnya jelas, misalnya fluency, accuracy, expression, skor untuk masing-masing ini apa. Dan kalaupun dia dikasih skor misalnya 4, 3, 2, 1, masing-masing skor ini harus ada dia punya penjelasan. Skor 4 itu kalau dia buat dia punya fluency bagaimana, skor 3 dia punya fluency bagaimana, 2 bagaimana, 1 bagaimana, itu harus dijelaskan. Terus kemudian setelah skor ini, setelah misalnya fluency dan skor ini, kamu harus ada juga yang kamu sebut misalnya adalah level of oral reading. Nah, di level of oral reading ini misalnya yang kamu taruh dari skor ini ya, misalnya 80 sampai 100, itu levelnya apa? 80 sampai 100, terus misalnya 60 sampai 79, itu levelnya apa? Ini juga sama. Di kamu punya chapter 2 ini. Oke, tidak apa-apa tentang reading fluency. Kita kembali ke punya judul. Kalau menurut Miss, kamu mungkin mulai dulu dengan oral reading. Di kamu punya literatur reading ini, kamu kasih dulu konsep of oral reading. Oral reading. Jadi oral reading itu apa? Dia jenis-jenis oral reading itu seperti apa? Nah, habis itu baru kamu ke reading fluency. Reading fluency ini bisa kamu buat satu-satu, apa itu accuracy, ya, misalnya fluency. Itu kamu jelaskan satu-satu, dia itu seperti apa, accuracy itu seperti apa, terus yang misalnya expression itu yang seperti apa, ya. Jelaskan kembali, terus betul boleh habis itu lanjutkan yang dengan yang miscue atau jadi kamu bukan taruh miscue ini, coba lihat tadi.
Oh, bisa juga kamu buat saja ini nih gini. Miss Q and Fluency Challenges. Kamu cari literatur yang memang menjelaskan tentang biasanya Miss Q atau fluency dalam membaca itu atau oral reading itu apa saja. Dibuat nanti kelompok ini, habis itu baru previous studies. Ya non ya, dibuat secepatnya. Iya baik Miss. Dibuat secepatnya. Palingan ini nih yang pentingnya. Data collection, oke, reading session, oke, recording, transcription. Nah, ini kan menurut Miss, kamu tidak perlu lagi pakai deskriptif tentang mean, percentage, tidak usah lagi. Jadi ini nih langsung kuantitatif analisis ini langsung saja kamu akan accumulate the students reading, oral reading ya, oral reading score, maafkan di sini. Iya. Semua kamu ngerti oral reading score and identify their level of ability. Jadi kamu itu hanya cukup mengakumulasikan saja nilai yang tadi, yang seperti Miss bilang di rubrik ini yang kamu kasih nilai itu, kamu tinggal akumulasi saja, tinggal totalkan. Oh ini dia dapat ini. Habis itu kamu identifikasi dalam mereka punya level kemampuan ini, mereka di level kemampuan yang mana, cukup itu saja. Nah nanti yang kedua, yang kualitatif ini, oke, ini boleh, ini bisa. Jadi setelah kamu yang ini kamu akumulasikan mereka punya nilai satu-satu, habis itu kamu kategorikan dia di level-level mana. Nah, habis itu baru kamu nanti bikin transkrip dari yang mereka punya bacaan itu toh. Kamu punya bacaan, jadi itu termasuk, artinya itu adalah transkrip lurus-lurus karena kamu kan mau mencari tahu kesalahan apa yang mereka buat ini yang kualitatif analisis ini. Nah, kesalahan apa sih yang mereka buat? Jadi kamu harus transkrip. Nah dari hasil transkrip itu baru kamu kategorikan ini kesalahannya ini apa saja. Ya? Baik. Bisa ya? Bisa ya? Oke, berarti kamu perbaiki ini semester berapa jadinya?